udah kita harus mengakui sebuah kekalahan itu, karena itu adalah bagian dari kompetisi. Kalau tidak mau kalah nggak usah berkompetisi. Jadi kita berada pada posisi mendukung pemilu damai. Yang mau ribut-ribut insya Allah kita bujuk, ya udah tenang, dunia belum berakhir dengan kandidat kita kalah, mungkin 5 tahun depan masih punya kesempatan. Semoga saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, insya Allah pada gerakan-gerakan di eksternal nanti saya tetap berharap kepada teman-teman di Pemuda Lintas Agama untuk tetap menerima kami GPI untuk berebut bagaimana memecahkan dan memberikan solusi-solusi pemikiran bagi persoalan kepemudaan di Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya yakin karena manusianya sudah dibangun dari kekuatan. Saya ingin ingatkan, Olimpiade matematika, Olimpiade ilmu fisika, selalu anak-anak kita dari tahun 64 mengumpul dan menang dalam Olimpiade dunia. Tapi kenapa setelah dewasa bangsa kita begitu rapuh dan inferior di hadapan bangsa-bangsa lain? Kenapa pemimpin-pemimpin kita yang tidak hebat selalu menjadi orang kedua dari negara-negara hebat? Dalam masa anak-anak, negara kita, bangsa kita susah untuk menang main bola. Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Ini faktor mental, faktor daya juang, dan itu terbentuk dari identitas yang tidak terbentuk. Identitas itu bukan KTP, identitas adalah melekat pada jiwa dan karakter. Maka kesadaranlah yang harus dibentuk oleh kita bersama-sama. Kamilah bangsa Indonesia yang hebat, taat dan berani. Kenapa Majapahit bisa menyeberangi sampai keluar Indonesia hari ini? Kenapa Demak bisa begitu hebat? Kenapa Sriwijaya bisa sampai ke daerah Persia, membangun perahu di mana Eropa belum tahu tentang peta laut dunia? Kenapa orang Sriwijaya Pulau bisa sampai ke sana, sampai bersentuhan dengan Maya, dengan Inka? Kenapa begitu hebat? Faktor mental yang membedakan dengan kita. Bukan persoalan agama, tapi adalah persoalan budaya, persoalan keadaban, persoalan peradaban yang tidak disadari oleh semua bangsa. Hari inilah kebangkitan kita semua bersama-sama, tanpa harus melihat siapa kamu agamanya, apa kamu agamanya, dari mana kamu berasal. Kamilah bangsa Indonesia yang harus sama-sama membangun sebuah bangsa yang dengan semangatnya kita tetap berdaya. Saya yakin Allah dalam Al-Quran menyebut dalam tiga surat. Pertama surat Al-Ahzab, yang kedua surat Al-Fatir, yang ketiga surat Al-Fath. Al-Fath tentang kemerdekaan, tentang merdekanya sebuah bangsa, sebuah diri. Al-Fatir tentang penciptaan, Al-Ahzab tentang sebuah kolaborasi, tentang himpunan semua komunitas ataupun partai-partai bersatu menjadi satu kekuatan. Al-Ahzab, la tabdila li sunnatillah, tidak ada pengganti bagi sunnah. Semua yang disebut game, gas, peperangan antar manusia, kuman, virus yang terjadi dalam kehidupan manusia, stil, baja yang menjadikan manusia bisa baik dan bisa buruk, ataupun disaster ataupun bencana alam yang menghilangkan sebuah peradaban, itu akan terus hadir dalam perjalanan kehidupan manusia. Kalau dalam bahasa Imam At-Tabari, bahwa pada saat bumi melakukan terjadi gempa bumi, sejatinya bumi sedang bernapas, tapi bagi manusia sedang menginsyafi sebuah keadaan. Karena biasanya kalau dalam surat Al-Fatir, kenapa gempa terjadi? Karena kesombongan yang luar biasa manusia. Kalau hari ini kesombongan oleh sekelompok orang, satu komunitas manusia di jagat raya yang mengendalikan kehidupan manusia sejagat raya yang tidak ada tandingannya, maka Allah berikan, maka Tuhan berikan tentang bencana alam di mana-mana untuk mengganti perubahan manusia. Yang kedua, ada juga manusia yang berubah sebuah keadabannya, sebuah peradaban, karena mereka memerdekakan dirinya, memerdekakan bangsa.
Ada juga yang ketiga, manusia yang berubah dari sisi keadabannya karena dia terdidik, karena dia melakukan proses penyejarahan dirinya dengan masa lalu. Nah, kalau kita tahu, Gerakan Pemuda Islam tahu, ketum sekjen harus wajib memahami Gerakan Pemuda Islam Indonesia pernah hadir di cerita panggung politik Indonesia. Saudara Burhanuddin Harahap sebagai wakil ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia, yang ketua umumnya adalah Harsono Topra Amanul, yang juga berada sebagai Perdana Menteri di saat itu, dan dia diamanahi pemilu pertama Indonesia dan pemilu yang paling bijaksana, paling adil dalam rangkaian pemilu untuk melakukan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa dapat berapa, partai apa dapat berapa kursi. Itulah pemilu distrik yang terbaik yang pernah dalam sejarah Indonesia. Pernahkah hadir Gerakan PI di saat itu? Kenapa hari ini GPI susah untuk menjelma kembali menjadi sebuah kekuatan hebat? Dengan problem manusia. Apakah dia ber-GPI hanya kesadaran uangnya? Apakah dia ber-GPI karena ketidakmampuan dirinya berkompetisi di luar daerah, di luar tempat, sehingga balik ke GPI agar menghinggapkan dirinya dan rasa aman? Saya bilang sah. Orang hijrah karena uang sah, orang hijrah karena perempuan sah, orang hijrah karena keyakinan sah. Tapi pada saat dia hijrah ada perubahan dirinya yang menjadikan dia hebat, itu jauh lebih baik dan itu tidak ada masalah bagi siapapun. Allahu Akbar. Saya ingin harapkan pada teman-teman Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sejatinya Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang berhaluan ideologi Islam adalah yang menjunjung tinggi tentang kemanusiaan. Karena siapapun yang menjaga martabat kemanusiaan ialah yang beridentitas tentang ketuhanan yang sejati. Tapi orang yang merendahkan kemanusiaan dengan pikiran apapun, dengan cara apapun, sejatinya orang itu tak bertuhan. Kalau dalam pikiran-pikiran tentang kemanusiaan ada orang yang tidak membatasi tentang kemanusiaan tanpa ketuhanannya, maka lepaslah menjadi humanity tanpa batas. Sehingga Tuhan pun dihinakan, sehingga tempat ibadah pun jadi tempat tak karuan, karena mereka tidak menghargai tentang ketuhanannya dan melepaskan kemanusiaan dari ketuhanannya. Saya ingin ingatkan kepada Gerakan Pemuda Islam Indonesia, saat Nabi terakhir bersabda di ibadah di haji perpisahan, ya ayyuhan nas inna dima wa amwalakum wa a'radu haramun alaikum kahurimat yaumikum hadza. Catatlah oleh kita semua, sejatinya darah manusia, sejatinya harta milik manusia, sejatinya kehormatan seseorang suci, tak boleh disentuh oleh apapun atas nama apapun kecuali atas nama kebenaran. Seperti sucinya pada hari ini, maka Gerakan Pemuda Islam Indonesia mengusung tema besar tentang kemanusiaan yang seperti ini. Insya Allah Gerakan Pemuda Islam Indonesia hadir untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan tema-tema besar untuk perbaikan kehidupan manusia. Bukan menjadi pemimpin yang pikiran dan hatinya kerdil, di mana saat dia berpikir tentang agamanya, padahal dia sedang tidak beragama pada saat dia berpikirkan tentang. Maka pada hari ini kita saling mengingatkan, insya Allah Gerakan Pemuda Islam Indonesia hadir di panggung politik Indonesia, dan kita bercita-cita, kita punya masa depan perspektif tentang Indonesia, dan kita yakini insya Allah 2024 2029 masa transisi generasi lama dengan generasi baru. Tapi di 7 tahun yang akan kita hadapi, apa yang akan kita persiapkan? Tentu ajakan ini bukan untuk hanya kowe, tapi untuk semua kita yang hadir pada hari ini, insya Allah 2024 2029 adalah masa transisi politik. Persiapkanlah oleh diri kita masing-masing. Jangan sampai masa transisi politik 2098 yang lalu dinikmati oleh sekelompok orang sampai hari ini. Oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan, yang bisa mengendalikan kekuatan yang paling orang banyak sebut oligarki pada hari ini.
itu yang akan dihadapi. Tapi setinggi-tingginya kezaliman oligarki itu besok hari menuai batas akhir. Dan pada batas akhir itulah ada ruang antitesa sejarahnya. Maka kita hadir, kita mau berbuat apa, dan kita punya kemampuan. Allahu Akbar. Saya pikir diversifikasi ruang partai politik silakan. Di mana diversifikasi ruang expert dirinya, jadi orang yang expert silakan di bidang apa dia punya kemampuan itu. Dan tanpa itu tidak mungkin kita punya ruang menciptakan ruang, membangun ruang, dan kita menjadi bagian dari kekuatan politik yang selalu hadir pada perubahan-perubahan baru. Yang terakhir, cerita besar tentang perubahan masa depan. GPI akan hilang pada saat GPI tak punya rangkaian kehidupan sampai akan luput. Nah, titipkan betul bagaimana kekaderan harus dihadirkan. Bagaimana kekaderan menjadi kewajiban yang terpisah tak bisa dibantah. Saya mohon sebagai keluarga besar, sebagai suro Dewan Suro yang ada Gerakan Pemuda Islam Indonesia, mohon rangkaian tentang kekaderan, baik Sakopa, baik apapun namanya yang ada di internal Gerakan Pemuda Islam, bangun, lakukan. Insya Allah kalau kita komitmen terhadap sebuah rangkaian pengkaderan Gerakan Pemuda Islam, tumbuh dengan menjulang daunnya, menjulang cabangnya, menjulang tinggi pohonnya, menancap petala bumi akarnya Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Hari ini kita bersyukur bisa menyaksikan Gerakan Pemuda Islam masih hadir di panggung kesejarahan Indonesia, di panggung kesejarahan pemuda Indonesia. Alhamdulillah kita saksikan. Insya Allah ke depan dengan komitmen Ketua Umum, Sekjen dan seluruh pengurus Gerakan Pemuda Islam melakukan rangkaian kesejarahan kekaderan. Insya Allah kita akan lebih saksikan kembalinya Gerakan Pemuda Islam Indonesia dalam panggung politik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi habli hukman wal hikmi sholihin waj'alni min lisani syidqin akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi